Pada video kali ini eh, integral yang akan kita bahas itu integral dasar. Nah, kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Pengertian dari integral. Integral merupakan operasi kebalikan dari turunan, atau integral merupakan anti turunan. Nah, di sini dinotasikan jika fx adalah fungsi turunan dari f besar x, yaitu f kecil x sama dengan f besar x, nah, turunan f besar x. Maka dinotasikan seperti ini ya. Nah, berikutnya jenis-jenis integral. Integral itu ada dua jenis, integral tak tentu sama integral tentu. Nah, kalau integral tak tentu itu nanti kalau diintegralkan bentuknya akan di belakangnya itu akan ditambahkan konstanta ya. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan ada integral 2x plus 3 misalkan dx. Nah, kalau kita integralkan, ini merupakan bentuk integral tak tentu ya. Kenapa? Karena tidak ada batas di sini ya. Tidak ada batas. Nah, berarti kalau kita integralkan, nah ini pangkat 1 kan 2 per 1 tambah 1 x 1 tambah pangkat 1 tambah 1 ditambah 3x. Nah, konstantanya ditambahkan x dan nanti di belakangnya ditambah c. Nanti kalau kita operasikan 2 per 2 berarti kan 1. Nah, berarti x pangkat 2 ditambah 3x plus c. Nah, ini bentuk integral tak tentu ya. Nanti di belakangnya ditambah konstanta. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan integral tentu, dia memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, jadi integral a ke b fx dx itu sama dengan f besar x, nah, dengan batasan bawah a dan batasan atas b. Nah, kalau ini kita operasikan nantinya substitusikan batas atasnya dikurangi batas bawah. Nah, dengan a lebih kecil dari sama dengan x, lebih kecil dari sama dengan b. Contohnya, nah, contoh kita punya integral dari 1 ke 3 misalkan ya. Fungsinya kayak tadi aja, 2x plus 3 dx. Nah, jadi kalau kita operasikan nanti kita integralkan dulu fungsinya. Jadi kalau kita integralkan jadinya dia berarti 2 per 2 pangkatnya di sini 1 ya. 1 tambah 1 jadi 2 ya. 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah 3x. Nah, konstantanya ditambahkan x. Nah, ini berarti dengan batas bawah 1, batas atasnya 3. Nah, ini 1 ya, berarti x pangkat 2 tambah 3x. Nah, ini pengintegralan dari fungsinya. Yang batas atas bawah dan batas atas 3. Nah, kalau kita substitusikan berarti batas atas dikurangi batas bawah. Nah, x-nya kita ganti batas atas, berarti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3. Nah, dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Nah, artinya kalau kita operasikan di sini 9 ditambah 9 18 ya. Dikurangi, nah ini 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 berarti 4 ya. Berarti hasilnya adalah 14. Berikutnya kita lanjutkan ke sifat umum dari integral. Sifat umum dari integral. Integral itu punya sifat umum. Jadi kalau integral C
kali fx dx itu sama dengan konstantanya bisa dikeluarkan ya. Integral fx dx dengan c itu adalah konstanta. Nah, jadi artinya kalau misalkan nanti ada integral, nah kalau ada integral, misalkan kayak tadi ya, integral setengah kali 2x plus 3 dx. Nah ini sesuai dengan sifat umum integral, konstantanya itu bisa keluarkan, berarti setengah dikali integral 2x plus 3 dx. Nah ini nanti tinggal diintegralkan lalu dikalikan dengan konstantanya. Nah ini sifat umum dari integral. Nah kemudian penjumlahan dan pengurangan integral. Nah di sini kalau ada dua fungsi diintegralkan, nah, dijumlah atau dikurangi, nah nanti bisa dipisahkan. Jadi si fx ketika ditambah atau dikurangi dx itu nanti fungsinya akan bisa dipisah ya, integral fx dx plus minus integral gx dx seperti itu. Nah berikutnya, jika fx dan gx kontinu pada interval a lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan b, maka integral dengan batas a ke a itu sama dengan 0. Nah jadi kalau misalkan kita punya fungsi dengan batas bawahnya sama, batas bawah dan batas atasnya sama, itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gambarkan grafiknya misalnya seperti ini, nah, ini misalkan nah, ya kan grafiknya itu seperti ini. Nah, kita punya luas daerah di sini misalkan di A. Nah, jadi kan kalau misalkan kita cari luas daerah ini sama aja tidak mempunyai luas di situ. Oke. Berikutnya, jika batas bawahnya berbeda, ini b ke a ya, fx dx itu sama dengan min a ke b. Jadi sifat umum dari integral ini ketika kontinu dia bisa dibalik, tapi di depannya ditambahkan minus. Nah terus yang ketiga, nah ketika integral dari a ke b fx dx itu bisa disamakan dengan a ke p fx dx ditambah p ke b fx dx, di mana a lebih kecil dari p, lebih kecil dari sama dengan p, lebih kecil dari misalkan gini 1 ke 5 fx dx itu akan sama dengan misalkan batas p nya itu kita misalkan 3 ya, 1 ke 3 fx dx. Nah ini ditambah ya, ditambah 3 ke 5 fx dx. Nah ketika fungsinya sama ya, ini syaratnya fungsinya harus sama. Oke, kemudian rumus integral fungsi aljabar dan eksponen. Nah ini pengintegralan yang tadi ya. Kalau misalnya kita punya ini pada fungsi aljabar dan eksponen ya, punya aljabar dan eksponen. Ketika x nya di pangkat n, nah berarti ini tinggal kita operasikan dengan cara seperti tadi ya. Jadi kalau ada x pangkat 5, berarti kalau diintegralkan itu sama dengan, nah ini kan tidak ada konstanta ya, berarti tidak ada koefisien. Jadi 1 per pangkatnya berapa? 5 ditambahkan 1. Begitu pula nanti pangkatnya 5 tambah 1. Nah jadi akan sama dengan, ini plus c ya, berarti akan sama dengan 1 per 6 x pangkat 6. Nah itu. Nah terus yang kedua, integral
eksponensial ya ini. Pangkat x dx itu sama dengan eksponen pangkat x tambah c. Ini akan tetap sama ya, karena ini eksponensial, bilangan Euler. Nah, berikutnya integral p pangkat x dx. Ini kalau diintegralkan itu sama dengan p pangkat x per ln p plus c. Nah, terus integral 1 per x dx sama dengan ln nilai mutlak x tambah c. Nah, ini pada logaritma ya, logaritma dua rumus ini. Nah, kemudian rumus pengembangannya. Nah, ini kalau misalnya bentuk aljabarnya berupa ax plus b, nah, jadi cara pengintegralannya juga sama seperti tadi. Ini rumus pengembangannya ya, guys. Nah, rumus pengembangannya. Jadi kalau ada integral dari kita misalkan angka saja ya di sini. Kalau integral misalkan 2x plus 3 ya, pangkat 2 misalkan, itu kalau diintegralkan nanti sama dengan, nah ini dx ya, dx. Ini dx sama dengan, nah sesuai sifatnya 1 per, nah koefisien dari x yaitu 2, berarti 1 per 2 dikali, boleh kita gunakan cara seperti ini, 1 per n plus 1. Nah, pangkatnya berapa? 2 ditambah 1 berarti 3. Nah, 3, terus kita tuliskan fungsinya 2x plus 3, pangkatnya juga kita jumlahkan 1, berarti pangkat 3 tambah c. Nah, ini bentuk integralnya, ini sama aja dengan 1 per 6 2x plus 3 pangkat 3. Nah, ini seperti itu ya. Berikutnya eksponen. Nah, kalau eksponen juga sama. Nanti ketika bentuknya ax plus b, jadi nanti koefisien dari x-nya itu kita turunkan jadi 1 per a dikali e pangkat ax plus b ditambah c. Nah, ini juga sama, p pangkat ax, integral p pangkat ax plus b dx sama dengan p pangkat ax plus b per a ln p ditambah c. Nah, ini kan a ini adalah koefisien dari x-nya. Nah, kita turunkan sama seperti tadi, berarti kan kita bisa kita kalikan 1 per a dikali p pangkat ax plus b per ln p. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau misalkan dalam bentuk pecahan ya, 1 per ax plus b, ini kalau kita integralkan sama juga, jadi koefisien dari x nya itu kita turunkan jadi 1 per a ln ax plus b, jadi ln fungsinya ya, ditambah c, seperti itu. Berikutnya integral fungsi trigonometri. Nah, ini rumus-rumus dasarnya ya. Kalau sin x diintegralkan jadi min cos x, cos x jadi sin x, tan x jadi ln nilai mutlak secant x. Nah, terus cos secant x kalau diintegralkan jadi ln nilai mutlak cosecant x min cotan x. Nah, kalau secant integral diintegralkan jadi ln nilai mutlak secant x plus tan x. Nah, ini pengembangannya ya. Cotan x
Ini kalau diintegralkan jadi sin X. Secant kuadrat X jadi tan X. Kalau secant kuadrat X jadi min kotan X. Nah, seperti itu. Yaitu rumus dasar di trigonometri. Nah, berikutnya rumus pengembangannya di sini. Nah, tadi kan X ya. Kalau misalkan bentuk aljabarnya itu AX plus B, nanti kalau diturunkan sama tekniknya. Jadi koefisien dari X-nya itu kita turunkan. Nah, karena tadi kan sin sama dengan cos ya. Berarti nanti kalau koefisien dari X-nya itu diturunkan jadi 1 per A min. Nah, minnya di sini. Nah, sama ya. AX plus B di sini ya. Nah, tinggal pengembangannya ya. Jadi cos jadi sin, tan jadi ln nilai mutlak secant AX plus B. Nah, jadi koefisien dari X-nya itu kita turunkan ya, jadi pecahan. Begitu pula sama seperti yang lainnya ya. Di sini ada 1 per A semua. 1 per A, 1 per A. Karena koefisien dari X ini adalah A. Nah, turunkan. Berikutnya, oke, ini contoh-contoh soal ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Materinya ini integral dasar dulu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih.